Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Tolha, Syahrul, Shelly, dan Wilda Ahmad Mansur dari kelas 10 IPS. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya saya serahkan kepada para penyaji. Baik, terima kasih Shelly. Jadi, pengertian dari hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi, saling bergantung, dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, hubungan tersebut sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan fungsi pemerintahannya. Visi misi kedua lembaga pemerintahan tersebut adalah untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan pada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya. Sedangkan tujuannya yaitu untuk melayani masyarakat secara adil dan merata pada berbagai aspek. Kemudian fungsi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu sebagai pelayan, pengatur, serta pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi tingkat provinsi, kabupaten atau kota atau antara provinsi, kabupaten atau kota ini telah diatur dalam undang-undang yang telah dirancang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah tersebut. Nah, adapun hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya yang lain antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga telah diatur dalam undang-undang untuk bisa dilaksanakan dengan selaras. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Shelly. Terima kasih Wilda. Selanjutnya penyaji 2, yaitu Tolha. Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan daerah dibagi berdasarkan pada kriteria-kriteria tersendiri. Kriteria tersebut meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang dilakukan dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintah. Sedangkan urusan pemerintah yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria tadi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Terdapat pula kriteria eksternalitas yang merupakan pembagian urusan pemerintahan yang ditentukan atas dasar dampak dan akibat yang ditimbulkan. Artinya, apabila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terdapat dampak nasional, maka hal tersebut menjadi urusan pemerintah pusat. Apabila memiliki dampak regional, maka menjadi urusan provinsi, dan yang berdampak lokal menjadi urusan kabupaten atau kota. Adapun kriteria akuntabilitas adalah penanggung jawab dari urusan pemerintahan yang ditentukan berdasar pada kedekatannya atau yang menerima langsung dari dampak atau akibat yang ditimbulkan. Aturan ini dibuat untuk menghindari klaim atas dampak atau akibat yang ditimbulkan. Hal ini juga sejalan dengan semangat demokrasi, yakni bertanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Terakhir, kriteria efisiensi adalah daya guna dan hasil guna yang didapatkan. Artinya, apabila urusan pemerintahan tersebut dapat berhasil guna apabila ditangani atau diurus oleh pemerintah pusat, maka hal tersebut menjadi urusan pemerintah pusat dan demikian pula sebaliknya. Moderator. Terima kasih untuk Tolha. Selanjutnya itu poin ketiga. Slide-nya Wilda.
Terima kasih. Poin ketiga yaitu urusan pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota adalah urusan yang ada dalam skala provinsi yang meliputi 16 urusan, yaitu yang pertama perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenaga kerjaan, fasilitas dan pengembangan koperasi usaha kecil menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan umum administrasi pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, lalu ada penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. Terakhir, urusan wajib lainnya yang dapat diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan urusan pemerintahan provinsi yang sifatnya pilihan, hal ini meliputi urusan pemerintahan secara nyata yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah dari yang bersangkutan. Selanjutnya pengaji terakhir yaitu Syahrul. Syahrul. Pemerintahan daerah dalam melakukan penyelenggaraan urusan pemerintah juga mempunyai hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah lain. Hubungan antar pemerintah tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Adapun hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber lainnya dilaksanakan dengan cara yang adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya juga menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.